Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perkembangan moral dan agama di lingkungan masyarakat. Saya Nafiatun Nisa, NIM 209190021 dan teman saya Dewi Nurul, NIM 209190009. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama dan Nurul sebagai pemateri kedua. Baiklah, yang pertama, moral dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, keluarga merupakan potensi utama dan pertama bagi anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengembangkan kesadaran beragama anak sangatlah penting. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian anak, karena sekolah merupakan substansi dari keluarga. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Perkembangan moral anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup atau tinggal. Tanpa masyarakat, kepribadian seorang individu tidak dapat berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya Dewi Nurul akan melanjutkan materi dari makalah, yaitu B. Faktor yang menyebabkan merosot moral di lingkungan masyarakat. Banyak hal yang menjadi penyebab merosotnya moral generasi muda sekarang ini. Salah satu penyebabnya yaitu pengaruh kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi sekarang ini sangatlah canggih, misalnya internet. Melalui internet, semua informasi yang ingin kita tahui bisa langsung dicari, baik itu informasi tentang pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Mungkin internet ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang, baik dari kalangan anak kecil, remaja, dan dewasa. Sayangnya, kecanggihan teknologi ini disalahgunakan oleh sebagian para generasi muda bangsa ini. Internet yang seharusnya digunakan untuk mencari informasi yang bermanfaat, namun disalahgunakan untuk mencari atau membuka situs-situs web yang tidak sepantasnya dibuka. Dan lebih mirisnya lagi, bukan hanya generasi muda dari kalangan remaja saja yang menyalahgunakan internet ini, tetapi anak SD pun juga ada yang membuka situs web yang tidak sepantasnya dibuka, bahkan dilihat oleh anak seusia mereka. Selanjutnya yaitu televisi. Televisi juga menjadi penyebab merosotnya moral generasi muda bangsa ini. Sekarang ini, banyak sekali acara televisi yang menayangkan adegan yang kurang mendidik yang dapat merusak moral anak-anak bangsa ini. Misalnya, acara televisi yang menayangkan anak-anak yang masih balita sudah berakting pacaran dalam film. Sadar atau tidak, semua itu sangat berpengaruh bagi generasi bangsa ini karena semua adegan yang ditonton oleh anak akan ditirunya. Sehingga tidak jarang ketika kita mendengar informasi terjadi kasus asusila di kalangan anak remaja, namun yang lebih tragisnya lagi terjadi pada anak usia dini. C. Peran moral dan agama dalam pendidikan Indonesia. Sebagai bagian yang sangat fundamental dalam pembentukan kepribadian manusia, pendidikan agama merupakan kunci yang tidak bisa diabaikan, karena merupakan salah satu faktor penunjang dalam pendidikan moral. Manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan tidak dapat terwujud secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan itu berlangsung seumur hidup manusia, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan sekolah sendiri merupakan tempat yang baik untuk kita mendalami ilmu agama, karena di lingkungan sekolahlah kita dapat menerima pendidikan yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Pendidikan agama dalam pendidikan masa kini pun memiliki peranan penting dalam pembinaan akhlak siswa. Siswa diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan syariat yang ada, serta menunjang aspek moral yang nantinya akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia, yaitu fisik, psikis, mental atau moral, spiritual, dan religius. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual religius. Adanya pelajaran agama di sekolah merupakan sebagai upaya pemenuhan hakikat manusia sebagai makhluk religius. Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan dengan baik di Indonesia dengan memberlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran pendidikan agama maupun salah satu pelajaran yaitu wajib harus ada dan diterima oleh para siswa.
juga memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.